ada Pak. Saya menemukan ketidaksesuaian kandungan protein di beberapa B. Tidak sesuai dalam hal penekanan apa? Dalam penekanan, saya menemukan ada selisihnya antara produk kita dengan produk yang lain. Seberapa besar selisihnya? Selisihnya cukup signifikan. Pak, ini bisa mempengaruhi kualitas produk kita. Ini hal yang serius, karena produk kita dikonsumsi oleh orang-orang yang sangat memperhatikan nutrisi. Benar Pak, terutama pelanggan gym. Siapa yang petugas penimbang tadi? Nadia Pak. Tolong panggilkan Nadia sini ya. Baik, saya panggilkannya Pak. Permisi Pak, apakah Bapak memanggil saya? Iya, kesini sebentar ya. Iya Pak, ada apa? Kenapa takaran bubuk protein tidak sesuai SOP? Saya tadi terburu-buru Pak, jadi saya kira selisih sedikit tidak masalah. Tidak ada namanya sedikit tidak masalah. Di sini kita punya standar. Maaf Pak, saya tidak menyadari dalamnya sebesar itu. Ini bukan masalah kecil, ini masalah serius yang harus kita bawa ke manajemen. Al, kamu tahu nggak? Nadia disuruh QC buat nemuin Pak Maul. Kayaknya dia ngelakuin kesalahan besar dan lumayan serius. Serius? Pokoknya kita sekarang harus lebih teliti sama hati-hati deh sekarang. Saya menerima laporan dari pihak lapangan bahwa adanya ketidaksesuaian produk yaitu pada penakaran bubuk protein yang tidak sesuai SOP. Jadi keterangan QC yang saya dapat bahwa operator produksi ini menganggap remeh takarannya sehingga dia mengurangi sedikit karena berpikir itu tidak masalah. Nah jadi dari kasus yang saya katakan tadi, pada kalian semua saya bertanya apa sebenarnya bisnis yang kita jalankan saat ini. Jangan hanya jawab jual minuman, saya ingin lebih yang spesifik. Baik Bu, kita bergerak di bidang industri minuman kesehatan, khususnya minuman tinggi protein. Lalu yang kita membedakan dari biasanya, Kita tidak menjual minuman, tetapi kita juga menjual nilai kesehatan dan juga performa tubuh. Target utama kita adalah konsumen gym dan juga gaya hidup sehat. Mas, lebih spesifik lagi. Pembentukan otot dan juga pemulihan pasca latihan dan juga menjaga asupan protein harian, maka dari itu setiap takaran harus akurat. Lalu model bisnis kita tuh gimana sih? Produksi massal dengan standar kualitas tinggi, distribusi ke gym, ke toko suplemen dan juga penjualan online. Kita juga membangun brand sebagai minuman protein yang praktis dan terpercaya. Lalu didikan ke konsumen itu apa sih? Konsistensi kualitas. Lalu kalau takaran tidak sesuai, Kita melanggar janji dan juga merusak kepercayaan. ya semua jawaban kalian tepat. Seperti yang kalian ketahui, proses produksi kita itu ada penimbangan bahan baku, pencampuran, pengemasan, lalu quality control, dan yang paling krusial itu adalah Penimbangan bubuk itu sangat berpengaruh terhadap kandungan nutrisi di produk kita. Oke, jadi kesimpulannya, Bisnis kita bergantung pada kualitas SDM. nah, good answer. Oke, kita sudah sepakat masalah utamanya adalah di kualitas sumber daya manusia. Sekarang saya ingin kita bahas lebih sistematis lewat analisis SWOT. Jangan terlalu teoritis, tapi harus jelas dan relevan dengan kondisi saat ini. Baik Bu, saya mulai dari strength kekuatan ya. Menurut saya, kekuatan utama kita ada di kualitas bahan baku yang premium dan positioning produk kita sebagai minuman tinggi protein untuk gaya hidup sehat. Kita juga memiliki beberapa kerjasama di gym lokal dan itu membuat distribusi dan brand awareness di perusahaan kita, Bu. Baik Ibu, saya akan segera ke sana.
Selamat pagi, Ibu. Oke, jadi kekuatan kita bahan berkualitas, positioning jelas, dan jadwal distribusi mulai terbentuk. Ada tambahan? Dan kita juga mulai dikenal sebagai produk yang praktis tapi bernutrisi. Itu juga menjadi nilai tambah. Bagus. Sekarang kita beralih ke kelemahan. Kelemahan saat ini yang paling terlihat adalah kedisiplinan karyawan yang belum bisa menerapkan SOP. Berarti bukan hanya tentang karyawan, tapi sistem pengawasan kita juga belum kuat. Benar sekali, Ibu. Kita juga kurang dalam pelatihan karyawan. Karena banyak sekali karyawan yang belum benar-benar paham akan proses produksi. Dan standar evaluasi kinerja kita masih belum terukur dengan jelas. Oke, jadi kelemahan kita disiplin SOP rendah, pengawasan kurang, pelatihan belum maksimal, dan belum ada KPI yang kuat. Lanjut ke opportunity. Learning sehat sedang meningkat pesat, terutama di kalangan muda dan juga pekerja kantoran. Selain itu, masyarakat sekarang mulai sadar pentingnya asupan protein. Dengan semakin banyak, artinya pasar kita terus berkembang. Artinya permintaan akan produk kita itu berpotensi naik selama kita bisa menjaga kualitas. Oke, catat sekarang. Peluang kita ada di tren kesehatan, pertumbuhan gym, dan perluasan pasar. Terakhir, ancaman. Kompetitor mulai banyak, bahkan beberapa sudah punya standar produksi yang lebih stabil. Kalau kualitas kita tidak konsisten, konsumen bisa lari ke kompetitor lain. Dan kalau sampai ada komplain soal kandungan nutrisi, itu bisa langsung merusak reputasi kita. Betul. Di bisnis ini tuh kepercayaan adalah segalanya. Selain itu, review negatif di media yang tepat sekali untuk manajer. Maka jadi itu, ancaman kita bukan cuma kompetitor, tapi juga preferensi dari konsumen. Dengan kondisi saat ini, jelas kita nggak bisa tinggal diam aja. Kita harus ambil langkah yang strategis, terutama di pengelolaan sumber daya manusia. Setuju Bu, SWOT ini menunjukkan bahwa akar masalah kita ada pada internal. Kalau SDM kita kuat, kita bisa memanfaatkan peluang dan menghadapi ancaman tersebut. Gue salah, notulen. Baik Ibu, dari hasil SWOT yang telah dibahas dapat saya simpulkan yang pertama ada kekuatan, yaitu bahan baku berkualitas, positioning produk jelas, brand mulai dikenal. Lalu yang kedua ada kelemahan, disiplin SOP rendah, pengawasan kurang, pelatihan belum maksimal atau KPI belum jelas. Lalu yang ketiga ada peluang, yaitu tren hidup sehat meningkat, pertumbuhan gym, kesadaran konsumen, protein naik Ibu. Lalu yang keempat ada ancaman, yaitu kompetitor bertambah, berkualitas pesaing, lebih stabil, risiko kehilangan kepercayaan konsumen, dampak negatif dari media sosial. Itu yang saya simpulkan Ibu. Baik, kita lanjut ke penentuan arah bisnis ya. Baik Ibu. Dari hasil analisis SWOT yang kita dapat tadi, sudah cukup jelas melihat posisi kita sekarang. Nah, pertanyaan saya selanjutnya, bisnis kita itu akan dibawa ke arah mana sih? Jangan umum, saya ingin arah yang konkret dan bisa dijalankan. Baik Bu, kalau melihat kelemahan utama kita di SDM, menurut saya arah bisnis ke depan harus menekankan pada penguatan internal, khususnya dari sisi karyawan. Saya setuju juga Bu, suasana kita terlalu fokus ke produk dan pasar, tapi kurang memperkuat proses di dalamnya. Artinya kita perlu menyeimbangkan antara ekspansi bisnis dan perbaikan internal. Betul Bu, bahkan menurut saya untuk jangka pendek kita harus prioritaskan perbaikan internal dulu sebelum ekspansi lebih jauh. Karena kalau kualitas belum stabil, ekspansi justru bisa memperbesar masalah. Masuk akal. Jadi arah bisnis kita bukan hanya tumbuh, tetapi tumbuh dengan kualitas yang konsisten. Coba kita rumuskan lebih spesifik lagi apa fokus kita ke depannya. Fokus pertama kita membangun SDM yang disiplin dan kompeten terhadap SOP. Dan fokus yang kedua yaitu memastikan standar kualitas produk benar-benar konsisten di setiap batch produksi. Tapi kita bisa memperkuat positioning sebagai produk yang tidak hanya sehat, tetapi juga presisi dan terpercaya. Nah, itu menarik. Jadi kita bukan hanya tentang sehat, tapi terukur dan konsisten. Baik, sekarang kita pastikan
tindakan nyata. Bisa Bu, nanti kita akan turunkan ke program HR seperti pelatihan KPI dan evaluasi. Dan dari operasional, kita akan memperketat kontrol di proses produksinya. Baik, saya simpulkan mulai saat ini arah kita adalah menjadi perusahaan minuman protein yang unggul dalam kualitas melalui SDM yang disiplin, sistem yang kuat, dan produk yang konsisten. Oke, kita cukupkan dulu pembahasan. Kita lanjut besok. Hari ini menentukan tujuan strategis yang jelas untuk mendukung arah ini. Oke? Baik Ibu, terima kasih. Kita sudah punya arah bisnis yang jelas, jadi sekarang kita turunkan tujuan yang strategis. Saya mau itu tujuannya yang spesifik, terukur dan realistis, jadi bukan hanya sekedar wacana saja. Baik Bu, dari sisi HR tujuan utamanya adalah meningkatkan kepatuhan karyawan terhadap SOP. Dan dari sisi operasional, tujuan kita adalah memastikan konsistensi kualitas produk di setiap proses batch produksinya. Bagus, tapi kita perlu lebih konkret lagi. Terus gimana cara untuk mengukurnya? Kita bisa gunakan indikator seperti tingkat kesalahan produksi, kedisiplinan kerja, dan juga hasil evaluasi kinerja karyawan. Dan untuk produksi, kita bisa ukur dari jumlah produk yang tidak sesuai standar dalam setiap batch produksinya. Baik, keseluruhan tujuan strategis kita yaitu ada 5 Bu. Yang pertama, menurunkan tingkat kesalahan produksi secara signifikan. Lalu yang kedua, meningkatkan kepatuhan SOP karyawan. Lalu yang ketiga, menjaga konsistensi kualitas produk. Yang keempat, membangun budaya kerja yang disiplin dan standar kualitas. Lalu yang terakhir yaitu meningkatkan produktivitas secara seimbang. Jadi semua tujuan ini harus bisa diukur dan dievaluasi. Tidak boleh hanya menjadi target di atas kertas saja. Ya. Siap Bu, nanti kita akan turunkan ke KPI masing-masing karyawan. Dan akan kita kontrol langsung di lapangan. Nah, jadi kita sudah mempunyai tujuan strategis yang jelas. Sekarang yang saya inginkan itu kita tentukan strategi yang paling tepat. Jadi saya ingin solusi yang bisa dijalankan, jadi bukan hanya sekedar teori. Dari sisi HR, saya mengusulkan program pelatihan SOP yang terstruktur dan wajib untuk seluruh karyawan produksi. Saya setuju Bu, tapi kita tetap perlu sistem kontrol tambahan terutama di tahap penimbangan pada saat proses produksi. Seperti apa bentuknya? Kita bisa menerapkan double check system, jadi hasil penimbangan harus diverifikasi terlebih dahulu sebelum lanjut ke proses distribusi selanjutnya. Saya bisa verifikasi tersebut Bu agar kesalahan bisa dicegah sejak awal. Selain itu, kita juga perlu menetapkan KPI yang jelas untuk setiap karyawannya. Terus, jadi bukan hanya diberi arahan, tapi juga dan briefing rutin sebelum produksi mulai. Kali nanti minta tolong sampaikan ke Maulana untuk memastikan briefing dan pengawasan lebih ketat di lapangan ya. Baik Bu, nanti akan saya sampaikan ke Pak Maulana. Kalau bisa simpulkan strategi kita meliputi apa saja? Tentu Bu, jadi strategi kita yaitu meliputi 6 hal, yaitu yang pertama pelatihan SOP struktur, lalu yang kedua KPI yang jelas, lalu yang ketiga ada reward dan punishment, lalu yang keempat ada double check system, yang kelima pengawasan ketat, dan yang keenam briefing rutin. Jadi semuanya setuju? Setuju Bu. Baik, terima kasih untuk waktunya. Nanti kita lanjut ke tahap implementasi. Baik Bu. Sebelum mulai, saya ingatkan lagi, semua harus sesuai SOP, tidak ada toleransi untuk kesalahan. Siap Pak, sekarang saya lebih teliti. Adanya checklist ini juga sangat membantu Pak, jadi kita nggak asal kerja. Iya benar banget, briefing tiap pagi juga bikin kita lebih siap kan? Setiap penimbangan sekarang saya cek ulang sebelum lanjut. Bagaimana implementasinya sejauh ini?
Sudah jauh lebih baik Bu, karyawan kita sudah mulai disiplin. Untuk proses produksinya, Berdasarkan laporan harian, tingkat kesalahan produksi mulai menurun sejak sistem ini diterapkan. Bagus. Data ini penting untuk evaluasi nanti. Kualitas produk juga lebih konsisten. Saya jadi sadar sekarang kesalahan kecil bisa berdampak besar. itu tujuan kita untuk membangun kesadaran kerja. Saya juga sudah mulai merekap data di pihak karyawan untuk bahan evaluasi nanti. Bagus Salwa, lanjutkan monitoringnya. Karena hasil produksi hari ini kita cukup bagus, nanti kita akan lanjutkan dengan evaluasi rencana strategis. Baik Bu. Oke, sekarang kita masuk ke tahap evaluasi. Jadi saya ingin melihat hasil dari strategi yang sudah kita jalankan. Oke baik Bu, dari sisi produksi tingkat kesalahan sudah turun cukup signifikan. Kualitas produk juga lebih stabil dan konsisten. Dan dari sisi SDM, kepatuhan SOP juga meningkat, tetapi ada juga yang perlu pembinaan. Dan juga pengawasan sudah lebih jelas, sistem kita sudah bagus. Saya jadi lebih bertanggung jawab sekarang. Tentunya itu juga akan menjadi lebih terawal. Ya benar banget, dan juga kita lebih sadar akan pentingnya tanggung jawab di kualitas. Bagus, ini menunjukkan perubahan yang sangat amat positif. Kedepannya kita bisa lanjutkan dengan pelatihan lanjutan. Dan juga menjaga konsistensi sistem yang sudah berjalan. Dapat saya simpulkan, strategi kita itu berhasil, namun tetap harus dijaga dan harus tetap ditingkatkan lagi. Ingat, kekuatan kita itu pada sumber daya manusia dan sistem, oke? Siap.